Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ayat-ayatnya kepada kita sebagai hambanya. Apa yang telah diterangkan oleh Allah di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang mulia ini bahwa ayat ini menjelaskan Allah menurunkan Al-Quran dari langit kepada Rasulnya yang dipilih, yaitu Muhammad Rasulullah SAW bin Abdullah, yang dimana Al-Quran ini mengandung hikmah, mengandung pelajaran, mengandung hidayah, petunjuk. Dan yang paling penting adalah Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab agar lebih mudah dipahami, agar lebih enak didengarkan, agar senantiasa bisa merasuk dalam kolbu hati manusia, menjadikan hati manusia tentram dan tenang. Coba kalau seandainya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Jawa, langgam jaya, bahasa Inggris, bahasa Cina, Korea, atau Indonesia, atau bahasa yang lainnya, mungkin orang belajar kesulitan. Makanya Allah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar semakin mudah untuk dipelajari, mudah untuk difahami, dan mudah untuk ditadaburi dan diamalkan. Itulah keistimewaan Al-Quran. Oleh sebab itu, para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya mengutip apa yang telah disampaikan oleh seorang ulama besar, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin hafizallahu azza wa jalla, seorang ulama besar. Beliau menjelaskan di dalam kitab tafsir Juz Amma bahwa Al-Quran itu diturunkan itu tujuannya cuma 3. Jadi Syekh Shalih Utsaimin ini menyampaikan di dalam tafsir Juz Amma ini, beliau menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu cuman tujuannya 3, ya. Jadi tujuan maqasidnya itu cuman 3. Fal Qur'anul Karim nuzila li umuri salafah. Ya, jadi beliau menyampaikan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah di muka bumi ini kepada umat manusia itu tujuannya 3. Yang pertama kata beliau adalah apa? At-ta'abbud bi tilawatih. Ya. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah di muka bumi ini adalah, yang pertama adalah apa? At-ta'abbud bi tilawatih. Agar orang itu beribadah kepada Allah dengan cara bagaimana mempelajari Al-Quran
sehingga orang itu bisa ibadah kepada Allah seperti sholat. Ini bacaan yang dibaca adalah Al-Quran, Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Bacaan yang dibaca harus betul-betul apa? Tartil. Bacaannya harus benar, sesuai dengan makharijul huruf, bagaimana keluar bunyi huruf dari mulut, dan juga sesuai dengan tajwid, panjang pendeknya, intonasinya, sesuai dengan hukum-hukum bacaan mat dan yang lainnya. Jadi intinya Al-Quran diturunkan, orang itu bisa beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau orang sudah terbiasa membaca Al-Quran, itu Masya Allah, hati itu tentram, tenang, adem. Karena tujuan Al-Quran itu memang menjadikan orang itu semakin dekat kepada Allah. Jadi tidak ada yang bisa mendekatkan seseorang hamba kepada Allah kecuali dengan Al-Quran. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kenapa para sahabat Nabi dan juga ulama-ulama soleh terdahulu, salafus soleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi selanjutnya, itu sangat betul-betul mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menjadikan hidup seseorang yang buruk menjadi baik, menjadikan kehidupan seseorang ini yang kehidupannya ini jauh dari bimbingan Allah menjadi dekat kepada Allah, sehingga kehidupan mereka itu betul-betul terarah dan betul-betul lurus, sehingga akan muncul dalam kehidupan mereka itu apa? Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah melekat dalam diri mereka. Coba sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz ini cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik menjadi khalifah pada zaman Bani Umayyah, sampai Umar bin Abdul Aziz ini ketika beliau serepot-repotnya sebagai pemimpin, ngurusi rakyatnya, mikir rakyatnya, sampai ketika dia rapat dengan para pembesar-pembesarnya, dengan para menterinya, para gubernur dan yang lainnya, beliau di sela-sela rapat ketika saat itu membahas apapun persoalan rakyat umat, beliau mengistirahatkan sebentar untuk apa? Membaca Al-Quran. Subhanallah, membaca Al-Quran. Kenapa? Jangan sampai kerepotan beliau ini habis waktunya hanya memikirkan urusan-urusan yang kadang menjadikan dia lalai untuk membaca Al-Quran. Sampai seperti itu Umar bin Abdul Aziz. Coba, ini khalifah, sangat begitu cintanya, dekatnya dengan Al-Quran. Nah, ini kalau pemimpin seperti ini, jelas Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan keadilan, Allah turunkan ketenangan dan ketenteraman bagi rakyatnya. Betul. Karena Al-Quran itu ada dalam hatinya, melekat dalam hatinya. Adil, ya. Rakyat itu merasa dapat keadilan, ketenangan, ketenteraman, kemakmuran itu tercipta
ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin, sampai-sampai binatang saja antara serigala dengan kambing ini, serigala tidak menerkam atau memakan kambing, akur, karena keberkahan turun dari langit. Nah itu, jadi betul-betul ibadah yang sangat mulia adalah dengan membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat.